Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai lagi perkuliahan kita dan ini adalah perkuliahan pertama setelah UTS. Jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah membahas metode untuk peningkatan produktivitas ya, American Productivity Center. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai suatu kinerja produktivitas perusahaan atau organisasi. Jadi kita ulas kembali tentang apa itu sebenarnya produktivitas untuk kembali mengingat tentang pemahaman kita. Jadi pada dasarnya diawali oleh pertumbuhan industri yang semakin pesat. Jadi menimbulkan banyak permasalahan yang timbul di perusahaan. Salah satunya adalah masalah tentang peningkatan produktivitas. Jadi produktivitas itu sendiri diartikan sebagai suatu usaha yang menyangkut efisiensi penggunaan sumber daya ya, ataupun modal input untuk menghasilkan barang atau jasa keluaran dari suatu proses perusahaan atau organisasi. Sehingga perbandingan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan meningkat. Nah, ini adalah definisi dari produktivitas dari waktu ke waktu. Muncul pertama kali dipelopori oleh Wisney pada tahun 1766. Nah, kemudian diperbarui sampai Schumann pada tahun 1979 mengartikan bahwa produktivitas total adalah rasio tangible antara output dan tangible input ya. Intinya adalah nilai antara output yang dihasilkan dibandingkan dengan modal atau input yang mereka keluarkan. Kemudian kita langsung tentang pengukuran produktivitas. Beberapa perusahaan belum banyak yang menyadari bahwa adanya peningkatan hasil produksi tidak berarti perusahaan telah bekerja secara lebih efektif dan efisien. Nah, jadi misalkan peningkatan jumlah produksi itu tidak diartikan sebagai produktivitas suatu perusahaan itu tinggi ketika modal yang mereka keluarkan itu pun tinggi. Harus dilakukan analisa lebih mendalam. Nah, menurut Casper, salah satu usaha dalam menghadapi situasi ini adalah dengan melakukan pengukuran produktivitas, di mana pengukuran tersebut berguna untuk menilai unjuk kerja perusahaan dan juga tentu saja memperbaiki produktivitas perusahaan tersebut, productivity improvement process. Dengan adanya pengukuran produktivitas ini akan diketahui faktor yang menyebabkan naik turunnya tingkat produktivitas perusahaan atau organisasi. Faktor-faktor penyebab turunnya produktivitas ini harus diperbaiki, sedangkan faktor yang meningkatkan produktivitas harus dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Nah, pada dasarnya ada 5 upaya untuk meningkatkan produktivitas ya, ada 5 poin ya. Yang pertama adalah syarat pertama ketika meningkatkan keluaran yang dihasilkan, sedangkan masukan dipertahankan. Jadi dengan proses yang sama, model yang sama, tetapi output meningkat. Yang kedua, keluaran tetap, tetapi masukan diturunkan. Ya, jadi ada efisiensi pada proses masukan ya, ataupun modal ditekan. Yang ketiga adalah keluaran naik lebih besar, masukan naik lebih kecil. Ya, ini sama-sama meningkat, akan tetapi syaratnya adalah keluaran harus naik lebih besar atau outputnya harus lebih besar. Yang keempat, tata cara atau upaya untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan menekan keluaran turun. Ya, keluaran turun tidak masalah, tetapi masukan turun lebih besar, modalnya turun lebih besar, sama-sama turun, tapi modalnya turun lebih besar. Atau yang kelima, ini adalah yang tentu saja mereka harapkan, keluaran naik dan masukan turun. Nah, ini ketika dilambangkan dengan suatu notasi, produktivitas akan naik ketika output tetap, tetapi inputnya turun. Yang kedua, produktivitas naik ketika outputnya meningkat dan inputnya turun. Produktivitas naik ketika outputnya naik dan inputnya tetap. Nah, yang produktivitas yang keempat adalah output naik lebih besar daripada inputnya.
Dan yang kelima, output turun tetapi inputnya turun lebih besar. Kemudian perencanaan produktivitas. Perencanaan peningkatan sistem produktivitas perusahaan sebaiknya berdasarkan pada investigasi atau identifikasi akar penyebab turunnya produktivitas yang telah dilakukan dalam suatu evaluasi sistem produktivitas. Nah, ini dalam suatu peningkatan produktivitas itu adalah seperti rantai ya, berjalan berkelanjutan. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian nanti penerapan, dan dievaluasi hasilnya, kemudian direncanakan kembali untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Contohnya adalah program-program umum yang sering digunakan, bisa berupa penyelenggaraan kompetisi gugus nilai suatu kualitas. Nah, ini bisa antar divisi, dalam rantai produksi juga bisa diterapkan. Kemudian melakukan kunjungan-kunjungan atau benchmark. Ya. Nah, ini masih mengkhususkan pada sumber daya manusianya ya. Kemudian kampanye-kampanye untuk membangkitkan kesadaran produktivitas. Ini saling mengingatkan untuk selalu bekerja secara efektif ataupun efisien. Kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, ini juga masih sumber daya manusia. Sistem pengakuan dan penghargaan yang selaras dengan perbaikan kualitas. Tentunya pentingnya reward ya, untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, perencanaan peningkatan produktivitas itu harus bersifat smart. Ya. Apa itu smart? Yang pertama adalah spesifik. Yang kedua adalah measurable, dapat diukur, dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil dan tentunya waktu. Bukan suatu angan-angan ya. Dan dapat diambil suatu tindakan. Nah, ini suatu siklus produktivitas dijelaskan atau dikemukakan oleh Schumann pada tahun 85 mengenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas atau productivity cycle. Cara ini banyak digunakan untuk memperbaiki produktivitas perusahaan secara terus-menerus. Productivity improvement process. Dari peningkatan produktivitas, kemudian dilakukan suatu pengukuran, evaluasi, kemudian direncanakan lagi untuk peningkatan produktivitas sebelumnya, terus secara berkelanjutan. Siklus produktivitas ini berkesinambungan dan berulang-ulang, sehingga didapatkan hasil optimal sesuai dengan yang diharapkan. Langkah awal dari siklus tersebut adalah pengukuran produktivitas, ya, yang hasilnya akan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai pada saat ini. Dari hasil evaluasi ini direncanakan langkah-langkah untuk mencapai sasaran produktivitas yang lebih baik dari sebelumnya untuk jangka pendek maupun untuk jangka menengah atau panjang. Kemudian dilakukan tindakan-tindakan untuk mencapai sasaran peningkatan produktivitas yang telah ditetapkan. Dan tentu saja harus smart ya. Jadi tadi apa aja bisa dicapai, time oriented, dan lain-lain. Pengukuran produktivitas ini dapat dilakukan dengan berbagai skala unit kegiatan, mulai yang terkecil hingga terbesar. Misalkan hanya mengukur pada suatu stasiun kerja, unit usaha, kemudian tingkat badan industri, badan usaha, tingkat perusahaan, ataupun bisa tingkat nasional, bisa dihitung. Tentu saja semakin kompleks ya. Model-model yang biasa digunakan untuk pengukuran produktivitas, nah ini misalkan ada kalian yang ingin menggunakan model-model ini, yang ingin mengambil tugas akhir bertemakan analisis produktivitas, bisa mempelajari yang pertama ada model produktivitas APACE, kemudian ada produktivitas David Schumann ya, ada produktivitas model, kemudian ada OMAX. OMAX ini juga sering dipakai ya. Bisa kalian pelajari secara lebih lanjut bagaimana tata cara penggunaannya. Nah, kita mulai akan singgung yang pertama, jadi pengukuran produktivitas dengan model APACE ya, atau American Productivity Center. Ini ya perusahaan berada di Amerika ya, merupakan metode, mengeluarkan suatu metode ya untuk
pengukuran produktivitas yang dipengaruhi oleh faktor perbaikan harga. Untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan, maka perusahaan perlu memantau kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ya, total ya, bukan hanya berdasarkan tingkat profitabilitas, namun juga berdasarkan tingkat produktivitas. Nah, ada kaitan erat antara profitabilitas dan produktivitas, tentu saja ya. Nah, analisa produktivitas masih menggunakan American Productivity Center. Didasari oleh sektor industri yang semakin meningkat dan berkembang pesat sehingga persaingan semakin tinggi. Nah, ini dijabarkan ulang oleh Yamit tentang produktivitas, hubungan antara input dan output yang saling berkesinambungan, di mana terdapat efisiensi dan efektivitas sumber daya yang tersedia. Sumber daya apa saja? Misalkan tenaga kerja, material, modal, dan energi untuk mencapai keluaran yang mereka produksi, yang mereka hasilkan. Nah, pengukuran produktivitas dapat memberikan informasi mengenai keadaan atau masalah-masalah internal dari perusahaannya, terutama yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan sumber daya ya, yang bagian yang mereka ingin tekan pengeluarannya dalam menghasilkan output perusahaan. Nah, ini contoh variabel input yang digunakan meliputi tenaga kerja, kemudian energi, material, modal, serta variabel outputnya adalah produk yang dihasilkan pastinya. Ini adalah rumus American Productivity Center ya. Jadi APS ini mengemukakan bahwa ukuran produktivitas didasarkan pada hubungan antara profitabilitas dengan produktivitas dan faktor perbaikan harga. Ada 3 ya yang menjadi titik fokus dari metode American Productivity Center, yaitu mengukur indeks profitabilitas, indeks produktivitas, dan faktor perbaikan harga. Nah, dari rumus kita lihat bahwa produktivitas dihasilkan dengan cara membandingkan antara hasil penjualan dengan biaya-biaya yang mereka pakai. Bisa dijabarkan misalkan hasil penjualan adalah banyaknya output dikali harga per unit, kemudian banyaknya input yang dihasilkan dan biaya per unitnya. Nah, ini profitabilitas didapatkan dengan cara perkalian antara produktivitas dan faktor perbaikan harga. Nah, jika ingin meningkatkan profitabilitas, kita dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas perusahaan ataupun dengan cara meningkatkan faktor-faktor perbaikan harga. Nah, ini tiga komponen dalam American Productivity Center. Ini salah satu contoh ya saya ambil tentang tata cara penyelesaiannya, suatu penelitian ya menggunakan metode APASE, digunakan studi pustaka, kemudian data-data apa yang digunakan. Nah, ada input material, input tenaga kerja, input energi, modal, output yang dihasilkan. Kemudian menghitung yang pertama adalah menghitung indeks produktivitas dan profitabilitas. Kemudian menentukan indeks perbaikan harga dan melakukan evaluasi hasil perhitungan produktivitas, profitabilitas, dan perbaikan harga perusahaan. Nah, ini contoh-contoh dari studi kasus di PCS Heri Sarana Agro ya. Misalkan jumlah masukan ataupun input yang data yang diambil berupa biaya tenaga kerjanya, kemudian biaya material yang digunakan, energi, modal yang digunakan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kemudian outputnya sudah jelas ya, seberapa besar hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan Seri Sarana Agro ini. Nah, yang ketiga, ingin menghitung indeks produktivitas. Apa itu? Itu adalah besarnya rasio atau perbandingan antara keluaran dengan masukan. Ya, sudah di atas tadi ya. Kemudian indeks perbaikan harga. Apa itu indeks perbaikan harga? Yaitu adalah menunjukkan perubahan dalam harga output perusahaan terhadap biaya input. Nah, yang kelima adalah indeks profitabilitas. Jadi menurut perhitungan model APS ini bahwa indeks profitabilitas adalah hasil kali antara produktivitas dengan indeks perbaikan harga.
Nah, ini contoh ya, contoh studi kasusnya, analisis data dilakukan menggunakan metode APASE. Nah, ini data-data yang dibutuhkan, kemudian formulasi perhitungannya adalah mencari indeks produktivitas, indeks profitabilitas, dan indeks perbaikan harga. Nah, ini contoh setelah melakukan evaluasi hasil, didapatkan suatu kesimpulan bahwa apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas perusahaan. Ini menggunakan diagram ini ya, tulang ikan ya. Jadi persoalannya adalah jumlah output yang dihasilkan. Ternyata dilihat dari 5 faktor: energi, tenaga kerja, lingkungan, modal, materialnya. Nah, kemudian di breakdown dari sisi energinya, adanya penggunaan listrik dan BBM yang tidak efisien, kemudian dari sisi tenaga kerjanya misalkan upah yang tidak memadai, dari lingkungannya ketidakbersihan lingkungan, kemudian modalnya modal kerja menurun, kemudian dari materialnya itu sendiri misalkan adanya keterlambatan dalam pemesanan. Nah, contoh-contoh persoalan yang menyebabkan naik turunnya produktivitas berdasarkan suatu evaluasi ataupun penilaian produktivitas menggunakan metode APASE. Ya, demikian pembahasan kita, pembahasan awal saja ya berkaitan dengan rumus-rumus. Di materi berikutnya mungkin saya akan coba untuk memberikan contoh penyelesaiannya ya, dalam kondisi real suatu perusahaan, data-datanya seperti apa dan sebagainya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.